Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indraswari dan hari ini saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan ACL atau Audit Command Language. Audit Command Language itu sendiri termasuk dalam kategori software Generalized Audit. ACL ini didesain untuk mengumpulkan, melakukan analisa, serta mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan dan juga membantu menyiapkan serta menghasilkan laporan audit. Nah, jadi yang akan pertama kita lakukan adalah membuat proyek baru. Kita akan mengklik ini. Lalu kita membuat folder baru dengan nama ACL. Kita save. Selanjutnya kita akan membuka file yang akan ada di dalam folder ini. File yang pertama kita buka adalah credit card metaphor. Langsung di next saja, next, dan kita akan menyimpannya di sini. Oh no, di folder baru kita. Maaf sebentar. Oh langsung saja. Kita langsung save sebagai credit card metaphor. Kita save. Langsung finish. Dan oke. Nah, ini tampilannya. File selanjutnya yang kita buka adalah TransApril. Langsung saja kita new table. Next. TransApril. Kita next. Kita akan save sebagai TransApril. Kita replace saja. Finish. Oke. Ini tampilannya. Ini tampilan TransApril. Selanjutnya kita akan membuka unacceptable codes. Langsung saja next, dan kita pilih delimited text file karena dia berbentuk teks. Nah, bisa dilihat di sini ada dua file yang tergabung dan kita ingin memisahkannya agar terlihat lebih rapi. Kita bisa menggunakan file separator dan mengklik tab, lalu menggunakan row pertama untuk field name. Langsung next. Kita akan save sebagai unacceptable codes. Sudah, dan pastikan ini bentuknya ASCII text. Langsung saja next. Sudah, file selanjutnya yang kita akan buka adalah company department. Biasa kita langsung next. Cari company department, langsung next saja, delimited text file lagi. Dan kita akan memisahkan tab file ini seperti biasa. Langsung next. Kita akan save sebagai company departments. Save. File 1 akan kita ganti namanya dengan department name. Sebagai ASCII text, lalu file 2 kita klik juga, kita ganti dengan department code. Type-nya pastikan sebagai ASCII text. Kita next, finish, dan oke. Dan ini adalah tampilannya. File selanjutnya yang kita akan export adalah file employees. Langsung saja seperti biasa, employees, delimited text file, pastikan file separatornya menggunakan koma dan
baris pertama sudah digunakan sebagai nama filenya. Langsung next saja, kita akan save sebagai employees. Langsung save. Di sini akan kita ubah card num-nya ke card num-nya ke type ASCII text. Dan juga employee number-nya. Untuk hire date, kita akan ubah type-nya menjadi type date. Salary dan bonusnya akan diubah sebagai numeric formatted. Oh, sudah. Bonusnya numeric formatted. Numeric formatted. Langsung next. Oke. Ini tampilannya. Selanjutnya adalah acceptable codes. File, new, langsung ke table. Kita akan membuka acceptable codes. Next, save sebagai acceptable codes. Kita replace. Oke. Ini kita akan mengedit tipe yang ada di file ini. Kita akan klik edit, lalu table layout. Nah, card num di sini dapat terlihat bahwa kategorinya adalah N. Tetapi card num ini datanya harus berupa karakter atau abjad. N ini mengindikasikan data numerik. Walaupun ini numerik, kita tidak akan mengolah data yang melibatkan fungsi operasi matematika, tetapi hanyalah simbol penomoran kartu. Maka dari itu akan kita ganti menjadi ASCII text atau ASCII. Kita klik accept entry, lalu kita langsung close untuk men-save-nya. Sudah. Yang kita akan lakukan adalah memverifikasi data pada table. Nah, untuk lebih meyakinkan bahwa data yang kita olah ini sudah didefinisikan sebagai benar atau belum, kita akan menggunakan verify command. Verify command ini digunakan untuk melihat apakah data cocok dengan type data yang sudah dirancang untuk ACL. Yang pertama kita akan ke data, lalu ke verify, selanjutnya klik verify fields, dan langsung kita add semua, langsung oke, dan oke. Jika seperti ini pernyataannya, zero data validity error detected, berarti tidak ada error yang ada di tabel tersebut. Karena kita mempunyai 5 tabel yang belum diverifikasi, kita akan melakukannya. Kita langsung saja ke data, langsung verify. Maaf, salah. Data, langsung verify. Zero data validity, component department, verify, zero data validity, selanjutnya employees, kita verify lagi, zero data validity, selanjutnya from April, verify, oke, zero data validity, dan yang terakhir ada unacceptable code. Oke, zero data validity error detected. Yang artinya semua tabel di sini tidak ada error dan tipe datanya sudah sesuai yang dirancang untuk ACL. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberi catatan dokumentasi pada project audit.
Nah, ketika kita mengaudit itu kan diperlukan suatu dokumen untuk mencatat tentang pelaksanaan audit atau tahapan audit sampai di mana kita mengauditkan. Nah, kita bisa melakukan di ACL itu dengan misalnya kita akan mencatat di folder ini, memberikan catatan di folder ini. Kita klik file, lalu properties, dan ada notes di sini. Kita akan memberikan notes di sini akan saya tulis project latihan untuk mata kuliah audit sistem informasi. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan catatan pada suatu tabel. Misalnya kita akan memberi catatan di table employees. Kita langsung klik misalnya di tabel nomor 3 ini, langsung kita edit note. Misalnya karyawan ini masih aktif, kita isi ini karyawan ini masih aktif sampai akhir tahun 2017. Sampai akhir tahun 2017. Kita klik OK. Nah, akan ada seperti itu, tanda bulat seperti ini. Jika ada not tambahannya, yang akan kita lakukan adalah menentukan total utang. Misalnya nih, setiap karyawan di Metafor ini mencapai kredit limit di kartu kreditnya. Nah, kita harus menotalkan utang perusahaan si Metafor ini. Caranya kalau di kredit di ACL itu adalah dengan menekan analyze, lalu total fields, kita akan memilih field credit limit. Oke, dan oke. Nah, di sini menunjukkan angka sekian. Artinya bahwa jumlah uang yang ada di field credit limit itu mencapai jumlah angka ini. Nah, selanjutnya itu kita akan menampilkan kartu kredit yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Klik lagi, lalu kita menekan box ini. Akan menekan box itu, langsung ini, nah, akan muncul seperti ini. Karena kita ingin mencari kartu kredit yang sudah kadaluarsa, kita akan menulis ekspresinya dengan ketik saja langsung. Misalnya ini tahunnya dan tanggal serta bulan. Nah, jika keluar seperti ini berarti ada yang salah. Bisa kita ganti dengan menggunakan ini, date yang ada di sini. Kita pilih tanggal ini dan langsung saja kita masukkan ini. Oke. Dan langsung keluar. Pada bar tersebut memperlihatkan hasil ada 8 dari 200 catatan yang telah tercatat. Nah, kadaluarsanya ini mulai dari tanggal 1 Januari 2004 ataupun kurang dari itu. Selanjutnya jika ingin mengekspor data ini ke dalam bentuk text file, kita bisa melakukannya dengan cara Excel, lalu file 2004 akan terlihat seperti ini. Berarti sudah diekspor dalam bentuk file. Nah, selanjutnya kita akan mencari transaksi dengan kode nomor customer tertentu. Misalnya, salah satu customer kita dengan nomor 44413 terkena kasus, dan kita ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi customer tersebut. Di ACL ini ada dua caranya. Yang pertama, kita mengaktifkan fungsi find, dan yang kedua itu kita menciptakan filter dengan class number yang tadi, 4413 itu. Nah, sebelum kita mengerjakan kedua cara ini, kita
sebaiknya mencek dulu apakah tipe data yang terdapat di TransApril ini sudah benar, karena TransApril ini kan sebelumnya kita dari bentuk Excel. Kalau dari bentuk Excel itu biasanya field-nya berantakan. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa mengklik edit, table layout, dan kita lihat di sini amount kategorinya, tipenya numerik, berarti sudah benar. Card number, harusnya ini ASCII, begitu juga dengan codes, sudah. Untuk cost number dan description sudah benar, date sudah benar. Nah, jika sudah semuanya seperti ini, sudah sesuai, kita bisa langsung klik agar tersimpan. Selanjutnya, kita mencek tipe data di TransApril apakah sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum. Kita bisa langsung mengaktifkan fungsi find dengan cara klik edit view filter. Nah, selanjutnya kita isi kotak expression ini dengan find 44413 dan seterusnya. Setelah klik OK akan keluar seperti ini. Semua transaksi yang telah dilakukan oleh customer number 4413 ini sudah ada. Nah, kita ingin menghitung berapa jumlahnya. Kita bisa klik analyze lalu count records. If-nya ini kita, nah seperti ini, kita isi dengan ekspresi yang sama dengan sebelumnya, langsung klik OK. Kalau kita klik OK tadi, langsung keluar seperti ini. Berarti transaksi dengan customer nomor 44413 ini ada 26 dari 281 catatan. Selanjutnya kita ingin mengecek saldo kartu kredit. Nah, sebelumnya kita bisa melihat dulu saldo yang paling besar itu berapa dengan cara klik kanan di sini lalu quick sort descending. Nah, ACL akan langsung menyusunnya mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Selanjutnya kita bisa mengaktifkan filter untuk melihat saldo kartu kredit yang lebih besar dari $2.000. $2.000. Sudah, setelah itu bisa kita klik analyze dan count records. Masukkan yang tadi, newball 2000, klik OK. Nah, dapat dilihat di sini bahwa ada 53. Artinya ada 53 records, ada 53 saldo kartu kredit yang lebih dari 2000. Sekian yang bisa saya tunjukkan untuk penggunaan ACL ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata sebelumnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.